A few moments later. Halo semuanya, pada kali ini kita akan membahas tokoh yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa disebut Gus Dur. Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Gus Dur memiliki nama asli yaitu Abdurrahman Adakil yang berarti penakluk. Tetapi dengan nama Adakil, Gus Dur tidak cukup terkenal. Akhirnya diganti dengan nama Wahid. Tetapi orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan Gus Dur. Gus adalah nama kehormatan dari pesantren untuk sang kiai yang berarti mas atau abang. Gus Dur adalah anak pertama dari 6 bersaudara. Ia merupakan keluarga yang terhormat. Gus Dur merupakan tokoh Muslim Indonesia dan tokoh politik Presiden Republik Indonesia yang keempat pengganti B.J. Habibie yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dari hasil pemilu 1999. Gus Dur meninggal tanggal 30 Desember 2009. Gus Dur mempunyai istri yang bernama Sinta Nuriyah dan anak yaitu Alisa Kodunanda, Yeni Wahid, Anita Hayatun Nufus, Inayah Wulandari. Masa kepresidenan Gus Dur yaitu 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Mengapa Gus Dur disebut juga tokoh nasionalis? Karena setiap orang ditanya, mengapa semua orang sangat mencintai Gus Dur? Gus selalu menjawab, karena dia sangat mencintai rakyat. Rakyat Papua mengenang Gus Dur sebagai presiden yang mengembalikan nama Papua sebagai penghormatan atas jati diri dan martabat mereka, dan mencabut nama Irian Jaya. Selama era Gus Dur, operasi militer dihentikan, bahkan diberi dukungan kepada Kongres untuk Rakyat Papua sebagai upaya penyelesaian damai. Demikian pula upaya damai di Aceh, ditandai dengan kunjungan Sekretaris Negara ke Panglima Gam di markas mereka. Di banyak kelenteng Indonesia ada sincia Gus Dur di mana-mana, atau potretnya diletakkan di antara para leluhur. Inilah bentuk penghormatan atas kebijakannya mencabut larangan ekspresi budaya Tionghoa sejak tahun 1967. Kini masyarakat Tionghoa Indonesia bebas untuk mengekspresikan diri mereka. Oleh karena itu, beliau juga bisa disebut tokoh nasionalis karena beliau memiliki jiwa sosial yang tinggi. Makanya, pada saat beliau menjabat sebagai seorang presiden, beliau sangat mencintai rakyatnya. Alasan mengapa Gus Dur patut disebut tokoh nasionalis dan juga penganut agama yang taat, karena dapat dilihat ketika Gus Dur mengelilingi semua pesantren yang ada di Pulau Jawa. Hatinya mulai terteguh karena melihat semua pesantren yang ada di Pulau Jawa yang semakin hari nilai-nilai dari pesantren itu mulai memudar karena perkembangan zaman. Akhirnya pun dia lebih memilih untuk menetap daripada melanjutkan studinya di luar negeri. Dan dia lebih memilih mengembangkan semua pesantren yang ada di Pulau Jawa. Dia mempunyai tekad yang besar untuk menyuarakan toleransi. Walaupun Gus Dur terlahir di keluarga Islam, Gus Dur tetap menjadi pribadi yang membela hak-hak orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan dirinya. Gus Dur adalah seorang yang anti kekerasan. Gus Dur juga selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Menurut Gus Dur, kita hanya perlu berbuat baik kepada semua orang. Ketika kita sudah berbuat baik kepada semua orang, orang pasti menghargai kita. Dan sampai akhir hayatnya, Gus Dur tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia tidak pernah merasa hebat dari manusia lainnya. Teladan yang bisa diambil dari Gus Dur yaitu berbuat baik tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Terima kasih.